Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Kali ini saya berada di Cepogo ya, Boyolali. Tapi ini start saya dari arah Cepogo ke Boyolali setelah saya tadi jalan-jalan dari Selo Boyolali yang view-nya memukau ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tolong subscribe, bantu saya karena subscribe itu gratis ya teman-teman, nggak bayar. Biar channel saya berkembang. Nah teman-teman, ini saya dari arah Selo menuju ke arah kota Boyolali, kotanya. Jadi setelah kita jalan-jalan di area eh, apa namanya, pedesaan, kita masuk ke kota. Kayak apa sih kotanya Boyolali? Semoga teman-teman bisa menikmati perjalanan saya kali ini. Nah, Boyolali ini teman-teman yang belum paham Boyolali, mungkin dari luar kota teman-teman mungkin nggak tahu Boyolali itu di mana ya. Nah, Boyolali itu sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ya, Indonesia tentunya ya. Ibu kotanya Kecamatan Boyolali. Nah, kabupaten ini terletak 25 kilometer sebelah barat kota Surakarta atau Solo. Jadi, teman-teman, Solo ya, Surakarta itu Solo, ya tempatnya Pak Jokowi. Nah, pada akhir 2023 kira-kira penduduknya itu sudah sebanyak 1 jutaan jiwa di Boyolali ini ya. Nah, di sini tuh kota yang berdekatan dengan Gunung Merapi dan Merbabu. Tinggal naik aja teman-teman. Dari kota naik aja tadi yang saya bilang dari ke Selo itu keren banget pokoknya. Nah, teman-teman, Boyolali ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta di timur. Kabupaten Klaten juga, dan sekaligus Kabupaten Sleman, Jogja ya teman-teman, di selatannya. Tapi kalau baratnya itu Magelang. Nah, kabupaten ini termasuk kawasan Solo Raya. Jadi Solo itu ada Solo, tapi kalau raya, kalau udah bilang raya ya berarti sekitarnya ya. Bilang saja Solo Raya gitu. Nah, jadi menurut ceritanya ya Serat Babat Pengging Serat Mataram. Nah, maksudnya kalau dari sejarah itu, sejarah Jawa ini ya. Itu nama Boyolali ini sebenarnya tidak disebutkan ya, teman-teman. Demikian juga pada masa kerajaan Demak Bintoro maupun kerajaan Pengging, nama Boyolali belum dikenal. Menurut legendanya ya, nama Boyolali itu hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Arang, Bupati Semarang. Zaman dulu tuh Semarang tuh Pandan Arang, Asem Arang, Semarang ya. Nah, Ki Ageng Pandan Arang yang lebih dikenal dengan Tumenggung Noto Projo. Nah, ini sejarah ya, teman-teman. Sambil menikmati view di sini, view-nya Boyolali sebelum sampai kota, kita bercerita sejarah dulu ya, teman-teman. Nah, Pandan Arang diutus oleh Sunan Kalijogo ya, menuju ke Gunung Jablakan di Tembayat, Klaten untuk syiar agama Islam. Nah, dalam perjalanannya dari Semarang menuju Tembayat Ki Ageng banyak menemui rintangan dan sandungan sebagai ujian. Ki Ajeng belum Ki Ageng kok Ajeng berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri ketika berada di sebuah hutan belantara. Dia dirampok oleh 3 orang yang mengira dia membawa harta benda. Ternyata dugaan itu keliru. Maka tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Salatiga ya, salah berarti. 3 orang yang salah merampok. Nah, Salatiga itu yang di daerah utaranya Boyolali. Ini daerah yang paling top, keren. Eh, Toleransinya nomor 1 dan SDM-nya menurut media itu nomor
10 besar pokoknya di Indonesia ini kota paling, kan ada rilis media itu yang kota paling toleran dan kota paling SDM paling bagus di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman, sedikit eh, sejarah tentang Boyolali. Teman-teman lihat jalanan di Boyolali ini yang dari Selo ke kota cukup lebar, cukup halus, tapi cukup sepi juga. Padahal ini hari Minggu ya teman-teman. Harusnya banyak wisata yang naik ke Selo. Tapi memang rame ya Selo kalau Minggu itu karena wisata. Nih banyak pohon-pohon di sini masih rindang ya teman-teman, yang merindukan kota yang ayem, tentram, santai. Nah, ini Boyolali nih. Dan uniknya apa? Banyak sekali hal-hal yang eh, unik lah ya, maksudnya khasnya. Contoh Solo, Merapi, Merbabu. Kok Solo? Apa namanya? Susunya ini terkenal di daerah Jawa Tengah ini susu Boyolali. Nah, kalau Boyo itu kan buaya sebenarnya. Nah, kiri jalan ini teman-teman ada lapangan keren sekali. Ini bagus banget lapangannya. Saya nggak tahu ini lapangan apa. Katanya untuk main, untuk disewakan ya. Jadi kayak soccer, mini soccer kalau nggak salah itu. Jadi seperti sepak bola cuman agak kecil gitu ya. Tapi kelasnya itu kayaknya kelas standar internasional sepertinya, melihat rumputnya itu. Oh ya teman-teman, nanti di video selanjutnya tak kasih lihat stadionnya Boyolali, Stadion Kebugiru namanya. Stadion Kebugiru ini standar internasional juga ya. Kayaknya kemarin tuh Raffi Ahmad mau menyewa sini, nggak jadi, nggak dibolehin. Nanti saya kasih lihat itu Stadion Kebugiru Boyolali. Tuh dari luarnya biasa saja bangunannya, tapi di dalamnya perawatan rumputnya itu bagus, pokoknya bagus. Nah, kita ke arah kota dulu dari Boyolali ini. Kita lihat-lihat di daerah kota ada apa saja di Boyolali. Cukup sepi, nyaman ya untuk berkendara. Tidak seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sumpek. Udara sekarang bisa saya gambarkan sejuk, nyaman, eh, tanpa helm, kok tanpa helm, tanpa jaket pun sebenarnya kita nggak kepanasan di sini. Hawanya tuh hawa-hawa sejuk ya teman-teman. Nah ini dilihat, nih cukup bagus kotanya. Jadi Boyolali ini perlintasan dari Semarang, dari Magelang yang mau ke Solo. Semarang, Magelang yang mau ke Solo, Salatiga juga. Nah, dalam istirahatnya Ki Ageng berucap, "Boyo wis lali wong iki." Ya, itu. Yang dalam bahasa Indonesia artinya sudah lupakah orang ini? Ya. Lali itu lupa. Nah, kalau dalam bahasa, oh ya ini apa ya teman-teman? Oh ini tempat kuliner ya, makan jajan-jajanan. Jangan khawatir, di sini banyak kuliner juga di Boyolali. Kotanya masih cukup rapi ya kalau Boyolali, tapi ini belum masuk ke kota, hampir ke kota. Nah, dari kata Boyo wis lali ya, maka jadilah Boyolali. Boyo itu buaya, bisa jadi buaya ya. Tapi sebenarnya batu besar yang berada di Kali Pepe yang membelah kota Boyolali, mungkin ini tempat beristirahatnya Ki Ageng Pandan Arang. Boyolali, Bajul, kalau kalau apa anak buaya itu Bajul ya. Bukan anaknya, mboknya ya, buaya itu bahasa Jawanya Bajul. Lali itu lupa. Nah, teman-teman, ini simpangnya Boyolali, khasnya itu patung kuda ini banyak sekali kuda, berapa itu. Tapi maknanya saya kurang kurang paham ini. Eh apa namanya? Makna dari simpang Boyolali ini. Banyak kuda ya. Kita ke arah Klaten karena terus tuh arah Solo dan Klaten. Ini kita lihat cukup bersih ya, cukup bersih, daerah kota ini cukup sepi, teratur, rapi, masih masih lancar dan nyaman ini teman-teman. Nah ini kita ketemu tugu patung susu yang tertuang tuh. Nah itu tadi ada botol yang dituangkan itu.
Karena apa? Ikon dari Boyolali sendiri itu sebenarnya susu. Nah, teman-teman di Boyolali ini banyak sekali ternak sapi ya. Mau ternak sapi berdaging maupun ternak sapi olahan susu. Apa penghasil susu ya, sapi perah ya. Kita ke kiri kalau lurus tadi itu arah ke Klaten, ini kita ke kiri Solo ya, Solo ke arah Solo. Solo ini kalau kalau dari Boyolali sekitar 40 menit nyampe ini ya. Kita ke arah timur. Nah, kena lampu merah. Jadi teman-teman utamakan keselamatan. Jika ada lampu merah ya ya selayaknya berhenti, selayaknya orang berkendara ya. Jangan gerusa-gerusu. Apalagi di kota yang ramai padat, sabar. Itu kunci selamatnya ya. Jangan egois kalau di jalan raya karena sekali kejadian ya udah fatal nanti teman-teman, menyesal. Nah, kita lanjut ke kanan saja. Ini ke arah selatan, ke arah selatan terus ini. Kita lihat apa yang ada di daerah Boyolali ini. Kita putar-putar aja supaya teman-teman mengenal, mendapatkan gambaran di Boyolali ini kayak apa sih Boyolali. Nah, teman-teman komen saja kalau orang rumahnya ini Boyolali atau teman-teman tak apal Boyolali, ada apa saja atau jalan mana saja yang perlu saya review supaya dapat view yang bagus dan teman-teman bisa terhibur nonton di sini ya. Boyolali. Nah, ini ada lampu merah lagi, kita ambil ke mana ya? Ke kiri aja. Ke kiri kita lihat seberapa bagusnya Boyolali. Dari tadi kok sepi ya teman-teman. Dari sana sepi, tidak terlalu banyak yang dengan kota-kota lainnya. Tidak terlalu banyak. Saya tuh pengen di Boyolali tuh melihat yang itu bukan percampur bangunan yang didirikan itu ada gereja, masjid, terus ada apa lagi ya, wihara. Jadi komplit itu 5 agama kalau nggak salah, dan ada pasar malamnya di sana. Itu apa di sebelah mana saya nggak tahu ini. Saya sebenarnya lagi sedang cari itu, teman kok nggak ketemu di sisi mana, saya belum belum apal namanya apa. Itu pusat pemerintahnya kayak di situ itu yang baru ya. Dulu apa namanya, sepertinya yang dulu kayak lama gitu di tempat yang lama direlokasi di tempat yang baru. Oh ya teman-teman, saya ngomong tadi Boyolali itu tempat yang unik ya, unik, banyak khasnya susu, Merapi, Merbabu, kemudian ada lagi Tomang. Tomang itu kampung yang isinya pengrajin-pengrajin tembaga. Itu terkenal sekali, seringkali diekspor ya. Itu kualitasnya ekspor. Yang itu sudah turun-temurun dari nenek moyang bisa ratusan tahun itu, kampung Tomang itu. Dan saya juga punya teman lagi, ada tempat pemotongan hewan tuh satu kampung tuh namanya apa ya? Deket Ampel, deket Pasar Ampel itu. Jagal jagal sapi. Itu omsetnya banyak itu kalau nggak salah itu, gede itu, satu kampung. Lah ini indah ya teman-teman. Wah, ini ada pohon kurma apa sawit ini kanan ini, sawit ya kalau nggak salah. Ini bagus sekali untuk keindahan kota tuh. Tapi ini udah di pinggirnya ya teman-teman, udah di pinggirnya kiri, kayaknya itu penjualan bibit kalau nggak salah ini yang kiri ini. Cukup sepi di hari Minggu, kita putar-putar Boyolali. Wah, ini ada tugu apalagi nih, jagung. Kenapa harus jagung ya? Saya nggak tahu. Tugu jagung ini pasti ada maknanya. Kita belok kiri saja teman-teman. Kita cari tempat yang unik. Kita share video ini supaya nanti teman-teman bisa menikmati berbagai kota ya. Nah, ini cukup nyaman untuk tinggal bener-bener ya teman-teman.
Boyolali itu kota kesenian juga ya. Seninya juga bagus, wayang juga kenceng tuh, masih dilestarikan di sini. Pokoknya di daerah Boyolali, Solo, yang dekat-dekat Solo lah, budaya itu bener-bener dilestarikan ya teman-teman. Banyak seniman juga lahir dari sini. Jadi beda dengan kota-kota lainnya. Boyolali, Solo, Jogja. Nah, kita belok ke kiri ya teman-teman. Kita belok ke kiri, kita cari, kita lihat. Nah, itu depan itu sebenarnya itu view-nya Merapi, tapi karena sedang kabut, tadi saya keluar itu jam rencana jam 7, tapi jam 9 bisanya. Itu pun masih gelap ya. Kita lurus saja teman-teman. Nah, kok sepi banget ya teman-teman. Kota ini tidak tengah kota sih sebenarnya. Cuman harusnya ukurannya kota pelintasan tuh aja harusnya rame. Tapi saya malah lebih suka kayak gini sebenarnya. Lengang, rapi, sejuk. Nah, siapa teman-teman yang minat main ke sini? Nah, kalau main ya di wisatanya, banyak wisata di Boyolali sebenarnya, termasuk gunung, kolam renang dan sebagainya ya teman-teman. Ini jadi teman-teman, eh, saya sendiri nggak hafal Boyolali itu seperti di mana letak-letaknya, ada apa, makanya kita lihat suasananya, suasana minggu, nah seperti ini. Ada kok kosong ya, kosong sekali nih, ini kota yang benar-benar sepi. Kecuali di kotanya, di perlintasan Semarang Solo tadi agak rame. Nah, teman-teman dilihat itu apa ya? Ada tugu atau apa tuh depan tuh? Apa udah masuk perkotaannya ya? Oh ya, ini kayaknya ruko-ruko udah mau masuk ke rukonya, ruko-ruko perkotaannya ini. Oh, seperti ini ya. Jadi tadi sepi, ini sudah mulai padat. Nah, mungkin itu saja teman-teman gambaran dari Boyolali. Nanti di video selanjutnya tak kasih lihat Stadion Kebogiro. Tapi dilihat dari atas saja ya, karena itu dikunci ya teman-teman. Dilihat dari atas, nanti kita shoot, lihat dari pintu pagernya itu. Seperti apa gambaran Stadion Kebogiro. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.